Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikhram ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Jakarta. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, lahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, tidak henti-hentinya kita belajar, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan segala pelajaran-pelajaran hakikat, tarekat dan ma'rifat, dengan tujuan berderajatlah hendaknya diri kita beribadah kepada Allah dengan kepantasan dan kepatutan. Untuk itu malam ini saya akan berbagi wawasan tentang sebuah hakikat Allah pada diri kita yang bernama hakikat nahu. Para hadirin dan jemaah hamba Allah yang dimuliakan Allah, mungkin kata-kata nahu ini tidak asing bagi para ulama, para guru-guru, atau mungkin sebagian umat muslim ya. Nahu ini sebetulnya, inilah saatnya kebenaran, keumatan kita bertuhan kepada Allah dan kebenaran Allah terhadap seorang umat. Di dalam kalam tasdik, yaitu kalam yang dikatakan qudsi Allah, ada kalam yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah waliul wujud dalam tingkat perwalian wujud Allah pada diri kita. Perwalian derajat, perwalian hakikat, perwalian tarekat, dan perwalian ma'rifat. Perwalian Allah pada diri, keakuan datangnya pada diri, dan keakuan Allah patang pada sifatnya Allah. Berkata Allah pada aku, berkata juga umat pada aku. Tapi dua-duanya diakui oleh Allah setelah seseorang itu sudah mengkaji kodratnya terlebih dahulu. Kodrat Allah, kodrat dirinya, kodrat Allah semata. Dalam hal ini para jemaah sekalian, kalau sudah kalam daripada perwalian tadi, sifat nahu, contoh apa? Dari kaji dari sifat wujud pada batin tersirat pada hakikat rohani kita, yaitu berkodrat Allah pada Muhammad bernama zat atau rohani, dan berkodrat Allah pada nur pada Adam berwaris kepada Muhammad, yaitu sifat Adam pada jasmani. Di sini kan kalau kita kaji dua hakikat zat dan sifat ini, hakikat mewujud pada Allah disebut zat, hakikat wujud daripada Allah disebut sifat. Kenapa terjadi
dua perkara ini, antara keakuan diri manusia dan keakuan dirinya Allah. Ini yang harus kita tuntaskan. Adakah yang harus tenggelam dalam pengakuan? Karena qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Artinya apa? Tidak mungkin ada pengakuan lain, keakuan lain di sisi Allah. Tetapi ada kalamnya bernama hu dan na. Ini kan kita cari, kita telusuri tauhidnya. Kenapa terjadi keakuan pada sifat Allah dan ada keakuan pada sifat maujudnya? Nah, kalau memang pengkajian diri ini sudah tingkat kepada maujudnya Allah. Apa yang dikatakan maujudnya Allah? Wujud Allah pada batin, maujud Muhammad pada rohani. Nyatalah Adam pada jasad, inilah nurani. Ini boleh dikatakan maujud. Setelah apa? Diri sifat menguasai daripada rohani dan nurani kita. Kalau nurani dan rohani itu sudah dikuasai oleh diri Rabbani, maka lenyaplah dalam sifat daripada diri yang halus. Ini disebut dengan ayan sabita. Maka lenyaplah dia dalam diri yang halus yang tidak boleh disebut zat dan nur. Maka di sini akan diambil alih oleh Allah dengan rohani, rohnya aku, nurani, nurnya aku. Nah, inilah dasar kita mengatakan itu dia. Setelah adanya dia, berarti disinilah pemahaman daripada penjagaan dua alif tadi. Namanya alif itu kan tidak berbeda. Tapi nama pada prinsip kodrat, dia akan melahirkan kodrat yang berbeda. Tapi dalam satu asma. Satu asma, satu husna. Disinilah terjadinya kata aku pada Allah bernama hu. Dan kata na bagi sifatnya bernama rohani. Nah, kata na ini bersifat kepada keakuan umatnya Allah, yaitu sifatnya sendiri, setelah kita benar-benar mencapai kodrat-kodrat Allah yang mutlak dalam diri kita. Apa kodrat Allah yang mutlak bagi diri kita? Segala wujud daripada sir, batin, zat dan nur, serta berafal Allah pada diri, berifil rohani dengan Allah. Gerak menandakan adalah hayat. Bergerak kita hayatnya Allah. Sesungguhnya itu adalah keakuan bagi diri kita. Keakuan bagi diri adalah akunya Allah. Nah, kita akan lihat apakah diakui keakuan kemanusiaan atau keakuan Allah pada manusia. Kembali ke tadi, kalau umpamanya keakuan Allah pada manusia itu sudah mencapai tingkat kodrat, zat, sifat dan batin, maka keakuan itu dinamakan na. Na itu sifat keakuan atau kehambaan Allah pada diri kita. Bukan kehambaan manusia. Yang dihilangkan keakuan kita itu adalah kehambaan kita. Keumatan kita yang tidak pantas. Ada bahasa na di dalam keakuan Allah. Bahkan berusaha kita menghilangkan keakuan. Keakuan mana yang kita hilangkan? Keakuan adalah kesifat daripada muntahar daripada diri, atau dikatakan sifat banyak kehendak. Ada jabarut pada diri kita yang bersifat pengembangan akal, nafsu, keinginan, kehendak apa saja yang berakhir dengan muaranya dunia, muaranya perkawinan. Itu bersifatlah Tuhan pada diri, bukan keakuan kita. Kalau keakuan kita itulah kehendak-kehendak daripada sifat nafsu dan akal kita. Tapi diakui oleh Allah
ada keakuan aku di dalam hambaku yang boleh menyebut nak. Asal dia katakan naknya dia itu aku, hunya aku, akunya aku. Contohnya apa? Rabbana, ya Rabbi aku, ya Tuhanku. Rabbina, Rabbana, ya Rabb, ana, wahai penguasaku. Rabbana, atina. Tapi yang dalam makom apa? Dalam makom bermarifat kepada Allah tentang kehakuan sifatnya Allah pada diri, bukanlah keakuan kita. Maka dikatakan sesungguhnya aku dan aku, engkau dan aku itu beda. Kalau aku dan adalah aku, sesungguhnya aku adalah aku. Dan bertakwalah kepadaku. Nah, sifat Tuhan dalam na, sifat Tuhan dalam hu, itu adalah pernyataan ketuhanan dia. Maka dikatakan subhanahu wa ta'ala. Mengkaji zahir-zahirnya Allah, mengkaji batin-batinnya Allah. Mengkaji kodrat-kodratnya Allah. Karena Allah ada dalam keinsanan, maka dikatakan na. Jadi bukan asal sembarangan bahasa na tadi. Jadi kalau kita biasa berbicara dengan na, tapi mewakili Allah, itu bahasa yang sangat mulia. Kalam kita itu dianggap siar. Contoh anak. Nah, kalau kita bilang ke diri kita anak, berarti kita telah mewakili Allah. Karena disebutkan nahu. Nah itu adalah aku. Tapi dalam rangka apa? Kodrat yang telah menjadi sifatnya Allah. Kodratnya sifat-sifat Allah. Kodrat sifatnya. Raganya bernama zat. Tingkahnya bernama sifat. Inilah afal. Kalau memang kamu sudah merasakan berafal pada dirimu. Kalau sudah dia berafal, itu boleh dikatakan na. Tapi kalau afalnya belum afalullah, maka na inilah yang harus digugurkan. Para jemaah yang dirahmati Allah, memang berat mengosongkan diri dan mewujudkan Tuhan harus melalui proses belajar. Kalau sudah sifat aras kosong, sifat kutsi kosong pada diri kita, barulah kita bisa mengatakan ada nahu di diri kita. Saya mewakilkan Allah, itu nahu. Contoh, kita bermukadimah, kita berkhutbah, kita berceramah, kita bertausiah. Itu namanya nahu. Nah saya, maka kita tidak boleh penyampaian tausiah itu berkaitan dengan keluar daripada kodrat nahu tadi. Tidak mungkin Allah bilang, kampung sebelah orang yang bagus-bagus, kampung sini kurang nggak bagus. Yang biasa ambil muka. Itu tidak nahu. Yang nahu itu waliul wujud. Orang yang mewakilkan wujudnya, adanya Allah. Karena adanya Allah, ada kalamullah. Itu nahu. Aku yang bicara atas nama akunya Allah. Makanya nahu wa ta'ala. Nahu itu adalah bertakwa kepada Tuhan. Tingkat ibadahnya sudah takwa. Tingkat umatnya adalah orang-orang yang sudah mutakin. Mutakin, dia sudah bisa mewalikan Allah, menyampaikan kebenaran Allah kepada sesama. Bukan sembarangan kita bilang anak. Kalau dalam kebiasaan bahasa-bahasa sunnah sekarang, aneh. Nah, meskipun ini tidak ada sebetulnya di dalam lapat-lapat dalil-dalil Allah.
Satu kata pun tidak ada ejaan ini dalam Al-Quran. Tapi bolehlah tasal maksud hakikatnya menuju anak. Anak. Nah, kalau ke orang, keluar dari diri boleh. Ente. Jangan sama satu. Tidak satu lagi E-nya. Dua malah. Ente atau anta. Tapi anta jatuh ke dalam sifat ibadah. Karena itu biasa dipakai kepada Allah. Allahu anta ilallah. Itu di zaman para nabi masih mengatakan anta. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita menyampaikan tabaraka'ala, menyampaikan amanah-amanah Allah, baik di mimbar, baik dalam tausiah, baik dalam ceramah. Terus kita mengatakan perkataan na tadi. InsyaAllah ana akan doakan semoga antum-antum sehat. Itu berarti dia telah mewakilkan Allah untuk membicarakan dan menyampaikan doa tadi. Kenapa? Ini kita buktikan dalam surat Taha 14. Inani anallah. Mauna. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang dikatakan Allah. Inani anallah. Mauna. Jatuh kepada ni sifat kodrat daripada Adam dan Muhammad. Begitu para jemaah. Jadi tidak asal-asalan kita menyebut anak. Padahal mungkin watak kita belum watak Tuhan. Tapi bahasa kita sudah mewakili Tuhan. Akhirnya semua kesalahan yang kita ucapkan karena kita mengatakan anak, maka kitalah yang akan bertanggung jawab kepantasan kepada Allah. Apa pantas kata anak ini dipakai untuk mempermalukan Allah pada dirimu? Karena anak itu juga sifat kehambaan bagi diri Allah. Tidak boleh kita mengatakan aku itu kita. Aku itu adalah Allah. Kita batasannya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sudah mengerti batasan na tadi. Fungsi dari kalimat na tadi adalah Makanya nahu. Nah, kalau orang-orang tua-tua dulu ada ilmu nahu. Ilmu nahu itu adalah ilmu wali wal wujud. Ilmu dalam perwalian adanya Allah. Ya. Kalau kita minta ampun habis sholat, ya jemaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah. Itu Rabbana atina. Rabbana taqabbal minna sholatana wa kasiyamana. Semuanya Kenapa? Itu adalah aftar mawujudnya Allah. Menyampaikan kepada sifat ilahi billahnya Allah. Berdoanya sebuah utusan Allah kepada Allah yang disebut dalam maqam billah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa kasiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa rabitana lillahi rabbil alamin. Nah semua. Terus kita pakai dalam keseharian. Bicara ana. Tapi perbuatan kita apa sudah mewakili Allah? Sifat-sifat tindak tanduk kita. Apa kita sudah mewakili Allah? Atau kita mempermalukan Allah? Atau kita gaya-gayaan, Arab-Araban? Sampai bahasanya mengalahkan orang Arab aslinya.
Bukan masalah, tetapi adabnya hati-hati. Itu para jemaah. Boleh kita berbuat baik, boleh kita berbuat mabrur, boleh kita berbuat mustajab kepada Allah dan berkalam apa saja, tapi dengan nama, ingat, dengan nama, mewakili namanya Allah, mewakili dirinya Allah, mewakili kodratnya Allah, dengan sebutan na. Para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Kalau kita lihat, Allah berzahiru wallahi fil batin. Kalau memang zahir Allah itu dilihat dan diwasilahkan kepada sifat maujud daripada diri Allah, dirimu, yaitu jasad. Setelah ada rohani sebagai kodrat daripada diri, nurani kodrat daripada hayat. Tapi apakah af'alnya, gerakan mulai kauliyahnya, mulai sampai kepada kodratnya, dan bicara atas nanya Allah. Kalau tidak nanya Allah, tidak masalah. Mungkin sekarang dianggap itu bahasa Muslim. Bahasa Muslim. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi berkaitan kepada tajalli Allah, Asmaul Husna. Apabila kita sudah berasma atas nama husnanya, ingat, husna, husinna, hati-hati. Itu adalah husnanya daripada asma. Asma terdengar dan terdengar dan terdengar oleh orang. Tapi husnanya itu adalah kodrat. Husinna. Aku manusia juga aku. Aku manusia itu juga aku. Artinya dari kodrat tadi, yang berbuat manusia itu juga aku. Itulah. Makanya asma itu bisa menampung kodrat kajian. Kenapa? Ini adalah kodrat Allah semata. Inilah kodratnya Allah. Tapi kalau masih ada nanya manusia di situ, nas apalagi? Tambah jadi-jadi dah. Apa nasnya? Ngundangnya harus ratusan juta. Maaf. Apakah pantas bahasana itu untuk perilaku seperti itu? Ingat, perilaku kita. Ingat af'alnya. Menjual dan berkata na di dalam hukum sebuah ibadah itu sangat rawan. Kenapa? Itu adalah pernyataan ketuhanan diri pada Allah, pada diri. Ketuhanan Allah pada diri. Mana nahu ta'ala? Nahu itu adalah sifat Tuhan. Meskipun kita menyampaikan dengan na, tapi hu-nya ta'ala. Ta'ala itu adalah ilah Tuhan sebelum bernama Allah. Jangan kita bicara yang tidak berkaitan dengan bahasa-bahasa kodrat tadi. Ini akan menjadi malapetaka. Kita lihat malapetakanya apa. Kita paksakan diri terkenal. Naik mimbar, bikin orang ketawa, bikin orang nangis. Tapi kita tidak dibikin apa-apa oleh Allah. Apa contohnya? Kita menyampaikan dengan merendahkan orang lain. Dengan mengecilkan orang lain. Ini bukan nahu. Bukan perwalianku, kata Allah. Tunggu azabku. Kalau perwalian Allah, lillahi ta'ala.
Subhanahu wa ta'ala walillahi ta'ala. Hanya karena aku, karena perintahku, tabaraka Allah, sampaikan amanahku. Jangan masuk amanahmu di situ. Kamu tidak aman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Aman. Iman berasal daripada kata aman. Amanu itu adalah aman. Amanu imana, imana aman. Wahai orang-orang yang telah aman. Nah, itulah nahu tadi. Nah, itu alif yang nyata, hu itu alif tersirat. Sekarang saya tanya, alif tersirat di luar alif yang nyata apa di dalam alif nyata? Nah, itu yang nahu. Apakah alif yang tersirat dengan tersurat berpisah posisi kodratnya? Atau alif yang nyata itu, yang tersirat itu ada di dalam yang nyata? Kalau dia tidak ada di dalam alam yang nyata, bukan subhanahu wa ta'ala, pernyataan ketuhanannya pada diri kita, ta'alanya, dengan adanya waz-zahiru alal batin. Mana waz-zahiru? Alif nyata pada jasad. Mana yang dikatakan wal batinu? Alif ada di dalam yang nyata. Itu nahu. Jadi bukan main-main berbahasa ana. Tidak muka semudah itu. Panjangin jenggot. Pasang ini. Yang mahram semua. Benar-benar penampilan kita. Tapi ingat. Allah tidak melihat perbuatan baikmu. Tapi Allah melihat ketakwaanmu. Takwa itu apa? Wattaqallahu wa ilmukumullah. Sudahkah kamu bertakwa kepada Allah dengan ilmunya? Menjadi perwalian Allah. Menjadi suatu perbuatan tabaraka Allah. Menyampaikan amanah Allah. Dengan bahasa ana. Memiliki resiko yang tertinggi. Harus benar-benar perwalian Allah. Wahidatul wujud. Waliul wujud. Seorang wali. Seorang perwakilan Allah dalam menyampaikan kajian kepada umat. Tidak mudah para jemaah. Jangan halalkan segala cara, tapi masuklah ke cara yang halal. Kadang-kadang miris hati kita. Kenapa miris? Mulai-mulai kita terkenal, ada aja yang bikin jatuh. Mulai-mulai orang mencium tangan kita, di situ keruntuhan semakin tinggi. Kesombongan. Ente harus mabah ke aneh. Cium tangan aneh. Subhanallah. Makanya, orang yang telah merasa besar di jalan Allah adalah orang yang memperkecil kodrat Allah pada dirinya. Allahumma astaghfirullahaladzim. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tingkat kebenarannya kita sampaikan kepada umat. Sesuai perintah Allah, jalur syariat, jalur hakikat, jalur tarekat, jalur ma'rifat. Bukankah tarekatul ilallah? Bukankah jalan itu menuju Allah? Itu nahu tadi. Pernah saya mendapatkan pertanyaan dari beberapa Muslim yang mengunjungi saya. Buya, apakah mursyid itu ada dalam kolbi muridnya? Sehingga nanti, kata mursyidnya, kita ketemu di akhirat. Tapi kalau di dunia kamu belajar aja ke wakil saya. Apa begitu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini dasar dari nahu juga. Kalau nahunya itu hunya hilang, ini yang bahaya.
Asmaul Husna. Dimulai oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Kalau kita menyebut na, berarti kita menuju mengatakan dirinya Allah atas nama diri Allah. Husna. Karena kita bicara bersifat asma, berkehendak dia dalam berkodrat sebagai husna. Sehingga terus kami enggak pernah lagi ketemu mursyid kami. Sehingga kami jadi ragu. Waktu datang kita diterima. Terus ambil persyaratan untuk menuju akhirat. Nanti ketemu di akhirat. Guru mana? Ya enggak datang lagi. Dia sudah duluan ke akhirat. Subhanallah. Ini juga pemahaman yang merusak kepada umat. Kenapa? Tugas ulama itu menyampaikan kebenaran Allah, baik secara sahadah atau langsung dengan melakukan perbuatan amaliyahnya, ibadahnya, zahir batin, tafakur, tazakur, takharub. Laksanakan dan awasi mereka, marifat mereka. Jangan sampai marifat mereka dimasuki oleh makhluk sehingga hantu dan Tuhan itu sudah membedakan. Ini tugas para guru. Jangan dibekali dengan wiritan, terus mereka dibekali dengan persyaratan yang banyak dan menjamin kondisi mereka. Sementara mereka dibiarkan mengamalkan dan mengulang-ulang apa yang kita kasih dan tidak lagi bertemu dengan dia. Paham dari mana? Kenapa mereka kesulitan? Banyak yang mendatangi saya seperti itu para jemaah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah tunjukkan mereka jalan. Allah ampunkan dosa mereka. Kenapa? Allah fi awal wallah fil akhirun. Apapun asalan jalan. Kalau sudah tarekat, sudah jalan, jalan itu menuju tujuan. Apa dari sebuah jalan, apa dari tarekat tadi adalah jalan. Makanya harus ada cara menuju perjalanan tadi. Ketemu jalan tapi tidak bisa menjalankan diri. Itu harus ada tasawufnya. Tasawuf ini suatu perjalanan tarekatul ilallah, yaitu berjalan menuju Allah. Nah, Allah mana yang dituju? Harus ada pemahaman tauhid. Karena tauhidlah yang bisa makomnya menunjukkan mana Tuhan, mana diri. Jadi tidak berhenti di situ, baru di jalan gurunya hilang. Nah, ini nahunya. Mana yang na, mana yang hu. Akhirnya tinggal na. Hu-nya tidak disertai. Tidak ada yang menyertai na. Jadi begitu para jemaah. Kita di dalam menyampaikan amanah Allah, kaji nahu itu harus kuat. Dalam ilmu tauhid, nah itu berprasangka dan berkalam setelah Allah ilah menjadi Allah bersifat aftar. Dan hu itu adalah awal diri, adalah Tuhan bernama ilah, belum lagi bernama Allah, tapi dia yang masih bernama ilah. Karena ilah itu, la ilah, tidak ada Tuhan karena dia belum menjadi Tuhan. Dan aku sudah ada di situ. Di masa dia beraku ke dirinya, ilah itu belum terjadi. Makanya la ilah, tidak alam Tuhan tapi alam aku. Ha, baru dia. Ha, ilah, ilallah. Ilah membuat kodratnya Allah. Ilah menjadikan Allah. La ilaha illallah. Itu pemberian daripada ketuhanan, yaitu asmanya. Itulah terjadinya hu dengan na. Annahu. Contoh satu lagi. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Afdalur zikri.
afdolnya sebuah zikir. Fa'alam annahu. Setelah dia kenal mana yang anna, mana yang hu. Setelah anna itu hu. Setelah mengenalku annahu la ilaha illallah. Mana ilah, mana Allah. Mana sifat alif tersirat dan alif yang nyata. Mana kata ilah, mana kata Allah. Mana yang zahir, mana yang batin. Mana yang wujud, mana yang maujud. Nahu. Bukan sebuah nama ilmu dan aliran. Itu adalah kodrat ma'rifatullah yang sebenarnya. Contoh kita mengaji. Kita berikan pengajian. Itu, kalau memang itu tabaraka'ala, berarti adalah bersifat nahu. Kita menyampaikan atas nama keakuannya Allah. Karena datang aku, ditunggu aku. Dan disempurnakan yang mendengar mewujud sebuah dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tidak akan henti-hentinya kita mencari kebenaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. Nahunya hayyun mawjud. Harus nyata adanya. Baik para jemaah, ternyata marilah kita sama-sama berbuat kebenaran di jalan Allah dengan moto kebaikan. Kenapa? Benar itu pasti baik. Baik itu belum tentu benar. Insya Allah, marilah kita sama-sama saling mengisi, saling menimba ilmu untuk mendapatkan peningkatan iman dan takwa kita. Agar derajat kita sudah pantas untuk beribadah kepada Allah. Agar makbrur semua ibadah. Agar mustajab sebuah ilmu. Agar barokah hayat kita. Dengan tentunya kita menjaga bidalihi marifatul haq bil ilmi. Dengan tentunya kita mengatakan kebenaran sebuah ilmu itu ada kata Allah pada dalilku. Kalau kita berdalil, nanya kita itu karena hu, Allah ijabah kebaikannya. Tapi kalau na adalah na, aku adalah akunya manusia dengan potensi rajin menghafal, rajin bertanya dan menjadi guru. Tidak dari hu, datangnya na itu tidak dari hu-nya. Berarti bukan nahu. Afdal zikri fa'alam annahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Mudah-mudahan kalimat daripada anna ini tidak asal menjadi gagah-gagahan di dalam Islam. Karena akan merupakan kehancuran apabila kodrat ilmu itu tidak menunjukkan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Selalulah kita menjaga derajat dan martabat Allah dalam berbuat agama. Dalam berbuat ilmu. Jagalah martabat dan harkat Allah. Insya Allah kamu adalah mawujudnya Allah. Jangan, tidak pernah ada kesusahan bagi orang yang mencari keriduannya Allah. Tidak ada dosa bagi orang yang mencari keriduannya Allah. Tapi banyak sekali dosa orang yang mempermainkan jalan-jalannya Allah. Ingat, makom daripada ilmu menentukan derajat daripada diri. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.